Oke, siap. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Waalaikumsalam Bapak Ibu guru hebat. Malam ini kami dari Gorontalo Semangat Belajar Teknologi GoSmart, edisi webinar, edisi spesial ke-16 dengan materi kelas digital kekinian dengan Microsoft Teams dan Rumah Belajar. Pada malam ini di edisi, kenapa edisi spesial? Karena ini di edisi yang ke-16 dan tanggal 16 Oktober juga di tahun 2020. Biasanya Gosmat itu hanya satu narasumber. Nah, hari ini kita akan kedatangan dua narasumber hebat. Beliau adalah Ibu Nino Eis Sumaningrum Eskom MPD. Beliau adalah Mio sahabat saya juga, Mia Expert Indonesia 2020-2021. Dan beliau ini pengalaman menjadi guru Bridge School Partnership Australia Indonesia tahun 2019. Nanti beliau akan membagi pengalaman bagaimana pengenalan kelas dengan menggunakan kelas digital kekinian ya dengan Microsoft Teams. Kemudian untuk narasumber kedua, beliau adalah Bapak Muhammad Elvin Nur, sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah, dan beliau akan membuat untuk kelas digital kekinian dengan Rumah Belajar. Dan saya juga sebagai host, nama saya Hamsaipi STMT, saya PTP LPMP Gorontalo, saya juga Mi Expert Indonesia. Ya, untuk itu saya perkenan Ibu Ninok untuk langsung sebagai pemateri pertama. Saya serahkan mic-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamzah, Ibu Herlina, dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SMA Negeri 1 Jepara. Ya, saya sahabat dari Pak Hamzah ya. Karena kami tergabung bareng-bareng satu angkatan di Microsoft Innovative Educator Expert tahun 2020. Saya akan mulai share screen ya. Saya akan sepertinya belum tampak, jadi saya akan ke screen aja seperti ini. Sudah tampak di layar ya Ibu Bapak semua. Baik, untuk malam ini senang sekali kami, saya dan Pak Elvin bisa bergabung dengan Ibu Bapak sekalian di malam ini di acara Go Smart, dan ternyata di edisi spesial yang biasanya hanya satu orang saja yang menjadi narasumber, sekarang dua orang, dan bertepatan dengan edisi ke-16 dan juga tepat di tanggal 16. Untung saya tidak 16 tahun ya, jadi tidak triple spesialnya. Oke, untuk malam ini izinkan saya mencoba berbagi untuk kelas digital kekinian menggunakan Microsoft Teams. Saya sudah di ini yang akan saya sampaikan ini nanti lebih kurang lebihnya pengalaman saya saja selama mengelola pembelajaran selama daring ini di sekolah kami. Jadi apa yang kami lakukan di sekolah kami nanti akan saya coba bagi ke Ibu Bapak sekalian. Tentu kita akan ada diskusi-diskusi ya Ibu Bapak. Jadi nanti ini saya yakin Ibu Bapak sudah melakukan di sana. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan menambah sedikit pengetahuan bagi kita. Baik, nah emergency learning remote learning kita sudah berakhir Bapak. Jadi seperti yang kita tahu, oleh pemerintah ditutup sejak tanggal 16 Maret 20 ya, itu benar-benar mendadak dan kita tidak ada persiapan apapun, sehingga Bapak itu menggunakan berbagai platform yang bisa dilakukan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan daring dan pembelajaran dari rumah. Mungkin di beberapa sekolah tidak bisa melaksanakan
pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan daring ya, tidak apa-apa, itu tergantung dari kebutuhan sekolah saja. Namun yang terjadi kemudian banyak kelas-kelas yang biasanya tatap muka menjadi tatap maya, kan kita bertemu lewat platform-platform seadanya. Jadi ada menggunakan WA yang paling banyak ya, kemudian ada yang full video conference seperti sekarang ini menggunakan Webex, kemudian Zoom seperti itu. Nah, Ibu Bapak, saya ucapkan selamat datang di masa depan karena masa depan yang dulu kita bayang-bayangkan, kita impikan masa depan itu nanti pembelajaran seperti apa, teknologi yang akan kita pakai itu seperti apa, ternyata kita sudah sampai. Jadi keadaan emergensi itu memaksa kita, semua guru, semua murid, dan bahkan orang tua untuk belajar menggunakan dan teknologi ke dalam pembelajaran. Jadi ini kita harus menyambut kenormalan baru seperti itu. Jadi teknologi tidak bisa lepas lagi di kehidupan kita. Bahkan nanti seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa PJJ daring ini akan tetap dilanjutkan meskipun nanti akan ada tatap muka dan persekolahan akan dibuka. Jadi blended learning Ibu Bapak. Jadi kita tetap menggunakan platform-platform yang sudah kita pakai itu kita teruskan ke dalam pembelajaran. Jadi mau tidak mau ya kita tetap harus menyesuaikan seperti itu dan kita belajar seandainya ada platform baru lagi. Seperti itu. Kemudian Ibu Bapak, kenapa Microsoft Teams? Tentu Ibu Bapak di sini banyak sekali atau hampir semua ya kemarin merupakan alumni dari TOT Guru Inovatif. Itu kan ada 150.000 guru di seluruh Indonesia, itu luar biasa. Bahkan negara lain juga mengapresiasi kepada Microsoft Indonesia for Education. Ada apa ya? Kenapa sampai ratusan ribu guru bisa melakukan pelatihan secara bersama-sama? Nah, ternyata itu memang kebutuhan kita. Dan kenapa? Karena alasannya kenapa Microsoft Teams, Ibu Bapak, di antaranya karena terintegrasi dengan paket Office 365 dan aplikasi lainnya. Jadi kalau kita mengolah angka, itu kan kita biasa ini ya langsung menyebut yuk kita kerjakan di Excel seperti itu. Misalkan kita mau bekerja untuk mengolah kata, kita kerjakan saja di Word. Nah, itu tuh seperti menjadi bagian kita sehari-hari. Bahkan anak-anak itu dari mereka TK mungkin ya yang sudah punya laptop begitu orang tuanya itu mereka akan aku mau main di Word, aku mau di Excel. Jadi aplikasi-aplikasi dari Office 365 itu sudah di bawah sadar itu sudah ini ya di kehidupan kita sejak lama. Nah, itu kan tidak membutuhkan waktu lagi untuk belajar. Jadi untuk startnya itu kita sudah punya awalan seperti itu, Bapak. Kemudian di dalam Microsoft Teams itu ada fitur channel, ada sharing, memudahkan kita untuk berbagi, kemudian ada meeting, kemudian ada assignment dan juga grading. Untuk hal tersebut nanti di demo akan saya perlihatkan sedikit saja. Kemudian ada rubrik atau untuk panduan penskoran. Ini luar biasa sekali Bapak jika rubrik ini kita terapkan. Jadi rubrik ini akan memotivasi bagi anak-anak kita bagaimana caranya meraih skor yang paling bagus. Mereka akan seperti mendapatkan pilihan, mereka akan memilih nilai yang mana yang akan mereka ambil agar untuk menentukan masa depan mereka seperti itu. Ini saya ketika melakukan visit school di Australia itu di Sunshine Beach di Queensland itu Ibu Bapak, di sana dari awal anak-anak itu sudah diberikan
rubrik seperti ini. Jadi di awal pembelajaran itu guru mereka menyampaikan bahwa jika kalian ingin meraih nilai A, nanti kriterianya itu ini. Sudah dijelaskan kriterianya memuat ini, dan seterusnya. Sampai mereka punya nilai A sampai D. Kalau D artinya sama sekali tidak mengerjakan ya. Kalau C itu cukup seperti itu. Mungkin tidak selengkap di kriteria yang A dengan nilai A tersebut. Jadi ini luar biasa Ibu Bapak, karena betapa kita melibatkan anak untuk ini ya, untuk mereka memilih nilai mereka sendiri. Seperti itu. Dan rubrik itu juga untuk menjaga objektivitas kita sebagai guru, seperti itu. Dengan adanya rubrik itu kan sudah kita tuliskan ya, untuk mendapat nilai yang bagus, yang maksimal itu memuat 5 kriteria misalkan, dan seterusnya sampai nilainya nanti kurang. Nah, kadang guru itu kan ada capeknya, kemudian ada marahnya. Nah, kalau dengan rubrik itu menjaga kita bahwa ternyata dari apa yang dikerjakan itu memang sesuai dengan rubrik yang ini, yang skor maksimal, berarti nilainya memang layak dan wajar untuk diberikan skor maksimal, seperti itu Ibu Bapak. Jadi rubrik ini sangat membantu bagi kita para guru. Kemudian ini yang menurut saya di Teams itu luar biasa. Mungkin Ibu Bapak sudah menggunakan platform lain, di LMS lain ya, ada Edmodo, ada Google Classroom, seperti itu, dan Moodle ya, sepertinya ada juga yang menggunakan Moodle. Nah, kalau di Teams itu ada satu aplikasi Bapak yang bisa merekam aktivitas siswa. Jadi segala aktivitas siswa mulai dari hanya membuka kelasnya saja itu akan terekam. Ada yang siswanya cuma jalan-jalan dari satu channel ke channel yang lain, itu juga ada rekamannya seperti itu. Apalagi dia akan mereplay untuk diskusi. Nah, itu semua akan terekam di aplikasi yang namanya Insight. Nanti akan saya demokan penggunaan Insight itu, dan untuk memasukkan Insight ke dalam Teams itu bagaimana. Dan untuk Insight ini Ibu Bapak sudah di sekolah kami semua guru memang seragam menggunakan Teams, semua mapel. Jadi satu akun siswa itu ketika mereka masuk, kalau kelas 10 itu mereka akan langsung menemukan 16 mata pelajaran ya. Begitu mereka login. Kemudian kelas 11 itu ada 15, dan kelas 12 juga 15, seperti itu. Jadi satu aplikasi itu mereka bisa jalan ke mapel-mapel ke-15 dan ke-16 mapel itu. Jadi ini dan kembali ke Insight tadi, ini menjadi bahan atau data bagi kami para guru untuk mengambil data tentang aktivitas anak. Jadi kami ada meeting bulanan seperti itu Bapak di sekolah kami. Jadi guru dan beserta kepala sekolah itu akan, setiap guru akan mempresentasikan, wali kelas terutama ya, wali kelas siapa saja yang tidak masuk, tidak mengerjakan tugas. Nah, data itu diambil dari Insight. Jadi dengan data tersebut Ibu Bapak, kita jadi tahu kenapa ada anak yang lama sekali nggak ikut pembelajaran daring ini ya. Ternyata ada kasus-kasus seperti handphonenya rusak, kemudian nggak punya kuota. Itu kemarin-kemarin ya. Kalau sekarang semuanya sudah dapat kuota, dapat bantuan dari pemerintah. Nah, ini sungguh luar biasa dan membantu untuk kita, karena Ibu Bapak kehadiran itu merupakan menjadi salah satu penilaian. Kalau di platform lain, LMS lain, itu mungkin kehadirannya bisa ditanyakan langsung, seperti di WhatsApp itu kan siapa yang sudah hadir di sini, kemudian ada yang menjawab hadir seperti itu. Ada juga yang pakai form.
untuk klik kehadiran seperti itu. Tapi kalau dengan menggunakan Insight di Teams itu tidak perlu seperti itu, karena segala aktivitas itu artinya dia memang sudah hadir. Ini lebih fair, lebih adil bagi anak, karena bisa jadi ada anak yang mengikuti pembelajaran dari awal, kemudian dia diam, ketika saatnya absen di form begitu dia klik hadir. Nggak fair dong ya. Nah, kalau di Insight ini durasinya dia berada di Teams itu juga sudah ada. Seperti itu. Kemudian gratis Ibu Bapak kalau untuk Microsoft Teams itu. Jadi mungkin banyak guru yang berpikir pakai Teams itu bayar, apa-apanya bayar kayak Microsoft begitu ya. Tapi tidak, kalau kita menginginkan menggunakan Microsoft 365 dan Teams itu, asal kita punya domain itu gratis. Nanti bisa deploy begitu. Domainnya kalau persekolahan tentu pakai SCHID ya. Karena kalau bisa .net misalnya lebih murah ya itu, tapi nanti harus ada verifikasi dari Microsoft, dan juga nanti perbedaannya kalau kita menggunakan domain SCHID itu pembuatan akunnya itu tidak terbatas, unlimited Ibu Bapak, meskipun penyimpanannya sama ya, 1 tera. Kemudian kalau menggunakan .net itu hanya 1000 sepertinya. Ya, seperti itu Ibu Bapak. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada sekolah yang ingin melakukan deploy gitu, sudah ada Pak Hamzah tuh yang bisa bantu. Ada saya juga bisa kontak, nanti dipersilakan. Kemudian ya, sekarang kita ke bagaimana menggunakan Teams ini. Saya ada 4 langkah Ibu Bapak. Ada plan, ada rencana, kemudian ada do. Yang saya lakukan dengan Teams di Teams itu apa, kemudian saya cek itu untuk ngecek pemahaman mereka ya. Cek dan act ini jadi satu. Jadi ini dalam satu rangkaian, yaitu assessment. Jadi setelah ada rencana kemudian kita kerjakan, segala materi sudah kita masukkan ke dalam do tadi, sudah ada di kelas di Teams tadi, tentu harus ada asesmen dong untuk mengecek pemahaman anak, apakah mereka sudah paham atau belum dengan materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian selanjutnya, nah ini penjabaran dari plan. Sebelum Teams itu kita berikan coach-nya ke anak, itu kan harus ada beberapa langkah yang harus kita persiapkan. Seperti halnya kalau sekolah tatap muka, sekolah biasa seperti biasa itu kan harus dibersihkan dulu, disapu-sapu dulu, di bangku-bangkunya ditata dulu. Nah, ini sama halnya yang kita lakukan ketika kita menggunakan Teams. Yang pertama Ibu Bapak, kita harus menyiapkan kelasnya, harus create kelasnya, dan kemudian mengunggah materi. Kemudian konten dari materi itu juga banyak sekali di Teams itu. Jadi bisa slide, bentuknya slide, kemudian ada LK, kemudian PDF juga bisa langsung diintegrasikan, ada video yang diunggah di file, kemudian di-share, ada video yang diunggah di OneDrive, kemudian di-share, kemudian ada video kita yang misalkan di YouTube, itu juga bisa terintegrasi dengan Teams. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang membantu, seperti halnya Insight tadi. Kemudian, Ibu Bapak, yang paling penting ini Ibu Bapak, membuat desain instruksional pembelajaran yang efektif. Tentu desain instruksional pembelajaran ini masing-masing dari guru atau sekolah berbeda kebutuhannya. Kalau saya guru SMA, kalau kami kelompokkan berdasarkan bulan begitu. Kami beri channel itu untuk membantu kita untuk membuat desain instruksional. Kemudian di desain instruksional itu juga tentang instruksi. Bagaimana ketika kita memberikan materi ke anak, itu kan harus jelas ya. Tidak kita hanya menempel slide saja kemudian ditinggal.
tidak seperti itu kan. Jadi ketika kita menempelkan slide, entah video, entah apapun, itu harus ada kalimat-kalimat yang jelas agar anak-anak itu bisa mengikuti langkah-langkah tersebut. Nanti bisa saya contohkan. Kemudian Ibu Bapak, do. Nah, semangat dari do ini adalah untuk meningkatkan interaksi dengan peserta didik. Jadi setelah membuat desain instruksional seperti kalimat-kalimat yang efektif seperti itu, yang mudah dibaca oleh anak, itu harapannya untuk meningkatkan interaksi dengan peserta didik. Jadi tidak bisa hanya kita share materi kemudian udah, nah anak bingung dong, ini disuruh ngapain, seperti itu. Kemudian di Teams itu Bapak mendukung sinkron dan asinkron. Kalau sinkron seperti ini, kita tatap maya seperti ini, bertemu muka di maya seperti ini kan lama-lama capek ya. Jadi kita perlu menggabungkan antara sinkron dan asinkron. Jadi lewat teks, lewat announce, lewat conversation, lewat diskusi, lewat replay seperti itu. Nah, di Teams itu sangat mendukung Ibu Bapak. Jadi kita tidak perlu pindah platform. Mungkin kalau yang menggunakan WhatsApp itu bisa, tapi kan terbatas ya, hanya 4 ya sepertinya. Jadi bisa diskusi lewat teks, kemudian bisa juga share audio, kemudian bisa video call di WhatsApp, tapi kan hanya terbatas 4 orang saja sepertinya. Tapi kalau di Teams itu bisa seluruh kelas. Jadi saya pernah mencoba satu kelas Teams itu berapa orang ya? Banyak, 300-an tuh bisa, tapi nggak mungkin ya Ibu Bapak. Jadi satu kelas itu kan kita maksimal 36 ya. 35, 36 seperti itu. Jadi itu kalau kita aktifkan sinkron di Teams ada Meet Now itu mereka langsung ketarik begitu ke dalam meeting saat itu juga, dan kita juga bisa menjadwalkan untuk meeting itu. Jadi seperti itu Ibu Bapak. Kalau di platform lain, misalkan di Google Classroom itu kan bisa ya lewat teks-teks seperti itu untuk replay diskusi dan sebagainya. Tapi ketika akan melakukan conversation ini video conference harus pindah ke Google Meet. Nah seperti itu. Jadi anak itu punya 2 aplikasi kan, ada Google Classroom dan juga Google Meet. Tapi kalau di Teams itu tidak. Jadi ini memang menjadi pertimbangan sekolah kami, mengapa kami memilih Teams untuk saat ini. Karena ini yang terbaik. Nanti kalau ada yang terbaik lagi mungkin akan pindah lagi. Mungkin. Tapi untuk sementara belum ada yang menyamai bahwa dalam satu tempat platform ini, LMS ini sangat mendukung pembelajaran sinkron dan asinkron sekaligus. Seperti itu. Nah, hal-hal yang jika kita ingin ini ya tentang pembelajaran sinkron dan asinkron, ada 2 hal. Kelas sinkron itu harus didasari dengan kemampuan akses peserta didik Ibu Bapak. Jadi ini tergantung kesepakatan Kak. Karena kuota itu masih menjadi problem besar di kita ya. Jadi kita perlu membuat kesepakatan ke anak bahwa apakah kita perlu untuk meeting untuk membahas misalkan KD berapa seperti itu, ataukah sudah cukup lewat replay dan diskusi saja. Dan untuk kelas sinkron itu perlu dijadwalkan kalau menurut saya, jangan langsung meet now seperti itu. Karena apa? Kadang anak-anak itu harus mempersiapkan diri, mungkin yang pakai kerudung karena pembelajarannya dari rumah, mungkin dia nggak sempat pakai kerudung. Nah, kalau meet now akan buyar itu, lari kemana-mana anak-anaknya karena nyari kerudung dulu seperti itu. Dan yang pertama, kuota harus dipersiapkan, jadi harus ada penjadwalan. Kemudian kuota harus dipersiapkan bisa untuk mengakses video conference seperti itu, ada meeting kalau kita sebut di Teams itu, dan juga kesiapan dari anak itu sendiri. Di beberapa negara bahkan ada yang tidak memperbolehkan anaknya untuk menyalakan kamera, seperti lagi-lagi di Australia, karena pengalaman saya di Australia saja, belum ke mana-mana ya. Itu anak-anak benar-benar mereka lindungi, tidak bisa
mereka dengan leluasa kita kemudian berbicara, kemudian merekam, apalagi tidak boleh. Jadi harus ada izin dari orang dewasa, di mana orang dewasa itu orang tuanya. Jadi agak berbeda. Saya juga pernah dari teman MIA itu kan ada kelas global classroom ya, anak-anak Jepang, USA, kemudian Pakistan, India, itu di beberapa Sabtu kedua sepertinya di setiap bulan itu kan bertemu. Nah, anak-anak USA itu sama juga anak-anak Australia itu tidak menyalakan kamera, memang tidak boleh, dan guru mereka menanyakan apakah ini direkam atau tidak, karena itu benar-benar menjadi perhatian mereka, tidak boleh mengeksploitasi anak seperti itu. Kalau kita kan seneng ya, ada interaksi dengan anak, melihat wajah bahagia mereka, dengan kita suka. Kalau mereka itu ada aturan yang harus mereka taati, karena nanti berkaitan dengan hukum atau pidana seperti itu. Kemudian memang disarankan kalau pembelajaran daring itu lebih sering menggunakan asinkron untuk menghemat kuota data peserta didik. Jadi memang kita perlu kreativitas. Kita perlu kreativitas bagaimana mengelola kelas kita meskipun asinkron, namun tetap menarik bagi anak seperti itu. Anak-anak hadir, tidak hanya mereka karena takut absen ya, tapi memang karena mereka menunggu-nunggu ada apa lagi nih di minggu depan, ada apa lagi, apa yang dibahas, kemudian bentuknya seperti apa, apakah ada hal yang baru di kelas kita, seperti itu. Ya, ini akan saya demokan, namun saya perlu bertanya ke Pak Hamzah, apakah saya perlu untuk create ataukah saya hanya perlu mendemokan kelas saya saja? Bagaimana ya? Saya ke kelas tim saja dulu ya. Oke, seperti ini. Apakah Ibu Bapak sudah ada ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi kelas yang saya punyai di sekolah saya, hanya beberapa kali saya mengajar di 3 kelas 11 saja, dan meskipun saya guru TIK tapi di sini saya juga mengajar prakarya. Diperbolehkan seperti itu Ibu Bapak. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, kami membuat channel-channel, beberapa channel. Di sini ada channel general, biasanya ada pengumuman seperti itu yang akan masuk di channel general. Kemudian channel diskusi ini dulu awal-awal saya sering pakai di channel diskusi, namun karena pertimbangan efektivitas begitu ya, jadi saya bikin per bulan saja, mulai dari Juli, kemudian Agustus, September, kemudian akhirnya Oktober. Nah, seperti itu Bapak. Nah, seperti yang Ibu Bapak bisa lihat di layar itu, saya sering menggunakan announcement. Kalau di Teams itu memang bisa kita langsung new conversation dan posting seperti itu saja. Namun kalau announcement itu akan lebih menarik bagi anak-anak. Jadi ada headline-nya seperti itu kan, ada KBM tanggal 7, kemudian ada kami disuruh apa, seperti itu mungkin anak-anak ya. Nah, seperti ini desain instruksionalnya Ibu Bapak. Jadi untuk KBM misalnya tanggal 7 Oktober itu pokok bahasanya apa, saya tuliskan di situ. Kemudian saya beri juga instruksinya. Nah, seperti itu. Ya, saya ke September mungkin ya. Oke, yang lebih semarak dan ramai. Oke, di sini misalnya KBM 2 September sama, di sini ada pokok bahasanya seperti apa, kemudian instruksi desain instruksionalnya itu saya tuliskan dengan jelas. Untuk mengikuti pembelajaran hari Rabu 2 September 2020, saya minta mereka baca dan pahami rangkuman materi melalui tautan. Saya bikin slide, kemudian saya tautkan di sini. Kalau mereka buka seperti ini, ya. Oh, saya belum login. Sebentar.
Oke. Oke. Mereka akan terbuka seperti ini PowerPoint-nya. Jadi anak-anak akan belajar ini dulu, baru kemudian dia akan menuju ke instruksi kedua. Jadi ada aktivitas yang kami lakukan di sini Ibu Bapak. Nah, seperti ini. Ya. Ya. Ada saya ngomel-ngomel di situ. Kenapa ya kamu belum? Nah, seperti itu Bapak. Ya, jadi ada replay dari anak dan juga murid, dan memang saya memberikan pemahaman ke mereka bahwa aktivitas ini tuh wajib. Jadi aktivitas untuk mereplay itu wajib seperti itu. Kemudian setelah itu ada assignment yang harus dilakukan. Ini kaitannya dengan check and act tadi. Jadi untuk mengukur pemahaman anak di materi itu, mereka harus mengerjakan ada aktivitas yang harus dikerjakan. Kemudian Ibu Bapak, nah ini saya ada create poll. Ini saya pakai quick poll. Jadi saya memang tidak absensi kehadiran itu, saya tidak bisa sih di poll ini saya bisa menuliskan apakah hadir atau tidak seperti itu, tapi saya lebih suka menanyai ke mereka, respon mereka terhadap KBM di tanggal itu, apakah menyenangkan atau biasa saja atau membosankan. Tentu saya akan memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini tidak wajib untuk diisi, dan apapun isinya itu tidak akan mempengaruhi nilai mereka. Jadi mereka boleh saja bilang bahwa ini membosankan. Ini menjadi evaluasi bagi saya. Seperti itu. Untuk pembuatan announcement ini, kemudian poll, akan sebentar lagi saya demokan sedikit. Nah, infogrades ini mereka ketika sudah mengerjakan aktivitas itu kan, kalau sudah dinilai itu kan mereka ingin tahu ya nilainya. Kalau kita return, memang mereka akan langsung tahu, tapi mereka perlu melihat ada tugas apa saja yang kira-kira belum mereka kerjakan. Jadi memang saya mengizinkan mereka untuk terus memperbaiki dari aktivitas-aktivitas itu. Jadi saya nggak mau mereka berhenti di nilai misalkan 60 saja, tidak harus ke skor maksimal deh. Masih Mem Nino kasih kesempatan, ayo yang 100 saya beri feedback seperti itu. Mungkin saya akan demokan sebentar untuk pembuatan announcement ya Ibu Bapak ya. Kemudian poll, ini quick poll, dan juga ini seperti announcement saja sih, biasa. Oke, saya di kelas yang tidak terpakai. Tidak ada IPS 5 di sini Ibu Bapak. Jadi untuk pembuatan channel ya, bisa ya saya mulai pembuatan channel ya. Untuk pembuatan channel setelah ini, apa saya mulai dari create kelas, tidak perlu ya sepertinya Ibu Bapak. Oke, baik. Di sini saya akan bikin channel apa ya kira-kira. Oh, ini bukan saya yang bikin jadi nggak bisa. Oke, saya bikin di ini saja, nanti saya hapus deh. Oke. Saya bikin channel pengayaan udah ada ya. Channel materi November lah ya. KBM November seperti itu. Oke. Apa perlu saya ulangi Bapak? Jadi untuk membuat channel itu kita hanya perlu klik di titik 3, 3 dot di sebelah kelas, kemudian add channel. Nah, kemudian saya langsung membuat KBM November seperti itu 2020, dan saya atur description ini bisa diisi bisa tidak, kemudian bisa diisi untuk pembelajaran
bulan November 2020 seperti itu. Untuk privasinya Ibu Bapak kita atur menjadi standar. Di sini ada private. Bedanya kalau private itu nanti hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke situ. Jadi seperti kelompok. Di sini kan ada beberapa kelompok ya yang dipakai mereka untuk diskusi. Nah, syarat untuk menjadi anggota channel yang private itu tentu harus menjadi member dari kelas besar ini. Saya bekerja di kelas 12 IPS 1. Kemudian kalau seperti itu berarti saya pilihnya standar ya. Standar artinya publik ya Ibu Bapak. Jadi semua anak itu bisa melihat isi di KBM November 2020 itu apa. Tapi kalau kita atur menjadi private, oke, saya add dulu. Ini saya centang seperti ini, automatically show this channel in everyone channel list. Oke, seperti itu. Nanti, nah bedanya Ibu Bapak kalau di channel yang private itu ada gemboknya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan satu anak namanya A begitu yang masuk menjadi anggota kelompok 1, maka dia tidak akan bisa melihat kelompok yang lain. Jadi dia cuma di kelasnya dia, di timsnya dia cuma bisa melihat general, channel general, diskusi, KBM, Agustus, Juli, November, Oktober, September, dan kelompok 1. Hanya seperti itu. Dan juga ada yang di bawah ini ya, ada kuis pengayaan, materi, dan juga pengumpulan tugas. Oke, saya akan bikin announcement ya Ibu Bapak. Caranya saya klik yang start new conversation itu, kemudian saya aktifkan yang format A. Ini Ibu Bapak yang alumni guru inovatif pasti sudah sangat hebat. Kemudian di new conversation saya pilih announcement ya. Kemudian saya tuliskan November itu tanggal berapa ya? Mulainya tanggal 1 deh misalnya. KBM 1 November. Oh, 2 November 2020. Saya tidak terlalu cepat ya Ibu Bapak, mohon maaf jika sekiranya terlalu cepat bisa di chat, dituliskan di chat. Kemudian saya akan mengubah untuk warnanya, jadi warna ini bisa diubah pink seperti itu, kemudian atau bisa di illustration-nya juga bisa diganti. Nah, kita bisa pilih nih Bapak, ada nih misalkan. Nah, ini penting sekali di 2 November ya. Kemudian, ini tentang pokok bahasanya. Saya sudah menyiapkan sih, saya tinggal di notepad ya Ibu Bapak ya. Ya, seperti ini. Seperti ini. Saya, oke, kopas di situ. Iya. Kemudian, saya, nah, iya. Seperti ini Bapak, untuk mengikuti. Nah, ini saya atur. Ya, biar rapi gitu ya. 2 November saya ganti. Hari apa? Saya nggak tahu. Anggap Rabu. 2 November 2020. Nah, ini kan ada tautan slide ya. Nah, ini bisa kita berikan tautan yang di slide yang sudah kita buka tadi. Nah, kalau kita menggunakan akun 365 itu kita bisa share Bapak. Jadi di sini ada share. Seperti itu. Oh, karena ini bisa ya. Oke. Saya pakai akun Pak Elvin aja deh. Akun Pak Elvin ini bisa dipakai akun oleh guru di sekolah kami Bapak. Semua bisa kerja di situ. Tidak Pak Elvin saja kalau untuk di sekolah saya ya. Oke, baik, kita share di sini. Nah, ini keunggulan dari fitur Office 365 ya Ibu Bapak. Jadi dengan adanya fitur share ini kita bisa bekerja bareng dengan guru lain dan kita juga tidak membutuhkan
memori yang banyak, kapasitas yang banyak misalkan, karena kalau biasanya kita share file itu kan ada ruang tersendiri, tapi kalau share itu kan tidak, hanya teks saja karena bentuknya tautan seperti itu bisa diklik. Ya, saya tidak mengizinkan untuk allow editing bagi yang untuk anak-anak itu, jadi saya hanya pilih anyone with the link saja, kemudian saya copy. Why still? Nggak mau ya? Salah ya? Oke, saya coba di sini saja. Oke, saya masukkan di sini. Iya, nggak mau. Oke, baik Ibu Bapak, saya ulangi lagi di sini. Atau ini aja deh. Yang ini punya ini saja. Coba. Yes, oke. Jadi ya, untuk memasukkan tautan tadi, Bapak, kita tinggal diseleksi begini saja, kemudian, nah kita klik yang tanda tautan itu, kita Ctrl V, kemudian insert. Nah ini nanti bisa diklik oleh anak-anak. Slide-nya apa, isinya apa ya. Kemudian kita juga bisa beri highlight di sini Bapak. Jadi karena dirasa penting, nah ini juga bisa jadi perhatian kita ya bagi guru bahwa ada itu kan yang ada yang suka warna-warna. Nah, kita bisa bantu mereka. Dan juga ini juga bisa kita highlight seperti itu. Warna-warni ya Bapak, dan kita tinggal send saja ke kelas tersebut. Jika ini memang akan dipakai oleh banyak kelas, kita bisa ke post in multiple channel ya, kalau seperti ini. Jadi, tapi karena ini hanya di KBM November 2020 saja, tidak perlu kita tambahkan, tidak perlu kita select channel seperti ini. Kemudian kita atur everyone can replay, karena kita menginginkan ya anak-anak kita itu bisa langsung berdiskusi di sini nanti seperti itu. Kemudian kita send. Ya. Seperti ini Ibu Bapak. Kemudian bagaimana untuk membuat quick poll tadi? Bagaimana kita mengecek anak-anak itu apakah senang dengan apa yang kita sampaikan atau merasa kurang atau bosan dan sebagainya. Kita bisa klik new conversation lagi. Kemudian di titik 3 ini ada form. Yang ini Bapak. Ya, saya ulangi ya. Ada new conversation. Kemudian ada titik 3 di sini. Kemudian form seperti ini. Ada quick poll di sana. Iya. Saya beri respons KBM 2 November 2020. Menyenangkan dan jadi paham. Kemudian biasa aja. Di materi. Saya tambah lagi optionnya. Membosankan. Kita perlu men-trigger diri kita untuk berani mendengarkan seandainya ada anak yang nanti memilih bahwa kita tuh membosankan. Ini penting bagi kita karena ini bisa mengevaluasi bagaimana pembelajaran kita ya Bapak. Jadi jangan sampai anak-anak itu terpaksa masuk ke kelas kita, diam, kemudian bilang hadir seperti itu, tapi ternyata di dalam pembelajaran itu mereka bosan seperti itu. Jadi kalau ada yang menuliskan membosankan, bahkan juga ada juga yang bilang biasa saja, itu berarti kita harus mengubah caranya bagaimana ya biar mereka tidak bosan seperti itu dan jadi bingung misalkan seperti ini Bapak. Saya tidak cek multiple answer, saya hanya membutuhkan satu jawaban saja, dan form ini nanti akan masuk ke akun kita ya Bapak.
di portal.office.com ada form, nanti masuknya ke sana. Seperti ini nanti tampilannya dan kita send. Ya. Ya, jadi seperti ini. Nanti kalau mereka merespon, ini akan ada ini ya grafiknya jalan. Misalkan 5 anak, 15 anak. Gitu. Kemudian apalagi yang akan saya sampaikan ya? Oh iya. Insight, tentang insight ya Ibu Bapak ya. Jadi insight itu perlu kita tambahkan. Sebentar, saya perlu menggeser ini. Karena ini sudah saya tambahkan di insight, itu sudah saya tambahkan di kelas 11 IPS 1 ini. Jadi di tab ini Bapak sudah ada insight. Namun caranya Ibu Bapak ke channel general, kemudian klik tanda plus itu yang di atas. Ya, di sini ya Ibu Bapak di general, kemudian tanda plus yang ada di atas itu, kemudian kita search insight. Ya, yang ini tandanya Ibu Bapak. Seperti itu. Nah, akan terbuka seperti ini. Kemudian ini tidak perlu kita cek, jadi uncheck saja, dikosongkan. Jadi anak-anak tidak tahu bahwa ada insight yang ditambahkan, meskipun mereka juga bisa mereka juga kita kasih tahu bahwa ada aplikasi yang merekam segala aktivitas mereka. Harus kita beritahu ya Ibu Bapak. Tidak diam-diam, ini tidak seperti spy gitu, tidak, tapi mereka mengerti bahwa ada aplikasi yang sudah ditambahkan di sini dan Ibu Bapak hanya perlu klik save, seperti itu saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Insight. Ya, saya akan buka agak lama, dan Ibu Bapak kalau kita menambahkan insight di Teams itu nanti dia akan merekam aktivitas mulai dari Teams ini dibuat, dibikin, di-create seperti itu. Jadi luar biasa ya. Bapak bisa melihat ada 23 anak yang tidak aktif di situ. Kita bisa track nih, what's happening. Mereka kenapa nggak aktif ya? Itu bisa jadi bahan bagi kita. Kenapa kok nggak aktif? Nah, ini ada yang tanda titik-titik-titik ini belum masuk ke kita. Oh, karena ini this week. Jadi ini bisa kita atur ya Bapak. Jadi last 30 days. Ya, nah ini aktif semua kalau seperti ini. Jadi tanggal 17 itu semua aktif. Kemudian di tanggal selanjutnya dan selanjutnya ada semua aktivitas yang bisa terjadi di mereka. Jadi seperti itu Ibu Bapak, kurang lebihnya di Insight juga kita bisa melihat activities-nya itu assignment misalkan ya. Assignment ada yang tidak mengerjakan, tapi itu di custom ring-nya tanggal 13 sampai hari ini. Ada yang memang hari ini tidak ada pembelajaran untuk prakarya itu, jadi memang tidak ada. Tapi kalau kita bikin 30 menit seperti ini, nah akan aktif semua. Seperti itu Ibu Bapak. Waktu saya hampir habis, mohon maaf. Saya akan ke assignment ya Ibu Bapak ya. Rubrik juga belum ini ya. Kita ke general, kemudian assignment. Ya, di sana ada beberapa aktivitas. Misalkan aktivitas 2 sini. Nah, ya, hanya ada satu anak yang dia turn in-nya terlambat. Nah, ini artinya ini belum saya koreksi juga nih. Jangan jangan ditiru ya Bapak. Jadi feedback itu sangat ditunggu oleh anak. Nah, seperti ini misalkan saya ke Aisyah. Nah, seperti ini Ibu Bapak. Jadi ketika saya melihat pekerjaan mereka, saya sesuai dengan rubrik yang ada di sini, seperti itu, saya akan beri nilai bagus. Kemudian saya beri feedbacknya, good job, seperti itu, kemudian saya return.
kalau masih ada perbaikan, tentu di sini akan banyak sekali instruksi yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki. Jadi kita memang harus mengkoreksi satu persatu apa yang mereka kerjakan, dan jangan terlambat untuk memberi feedback. Misalkan tugasnya hari ini baru sebulan ke depan dikoreksi seperti itu, jangan sampai nanti anak-anak lemah, patah semangat untuk motivasinya. Seperti itu. Ini beberapa assignment, dan saya ingin memperlihatkan rubrik di sini Bapak. Jadi di aktivitas-aktivitas itu tetap gunakan instruksinya itu yang jelas, desain instruksionalnya itu yang jelas seperti ini ada. Nah, saya langsung memberikan kalimat-kalimat seperti ini, identifikasi dan jelaskan secara singkat. Kemudian apa yang harus mereka kerjakan juga, apa yang harus diklik. Kemudian saya biasanya menambahkan resources ya. Kemudian rubriknya seperti apa. Nah, rubriknya itu seperti ini, Bapak. Jadi nilai yang sangat bagus itu memuat 6 kriteria lengkap. Yang bagus saja hanya 5 dari 6 yang seharusnya lengkap itu, dan seterusnya sampai sangat kurang. Ini nilainya tidak bisa kita reka-rekai Bapak. Jadi misalkan ya, di sini tadi saya buka lagi, semisal kita klik begini, nilainya akan berubah, dia auto bukan menjadi 100 lagi, tapi berbeda lagi. 88 misalnya. Di sini ada ya, totalnya 80. Kalau hanya memuat 3 berarti 60. Jadi tidak bisa kita berdasarkan nama melihat anaknya, oh anak ini kayaknya rajin, saya beri 100. Tidak, kita berdasarkan rubrik ini. Jadi straight to rubrik ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita tuliskan di rubrik. Kalau memang dia memuat apa saja dari kriteria lengkap itu, ya memang dia layak untuk menjadi nilai 100, seperti itu. Sepertinya waktu sudah sangat mau selesai. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini ya, mungkin Ibu Bapak pernah mendapatkannya. Namun harapannya Ibu Bapak mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat, meskipun sedikit saja, mudah-mudahan seperti itu. Dan sampai ketemu lagi Ibu Bapak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Elvin, tetap di Teams juga ya, tapi mengelola bagaimana agar anak-anak tidak bosan seperti itu lebih. Dan untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Hamzah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nino, luar biasa nih pemaparannya, sangat-sangat expert di bidang Microsoft. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Elvin. Saya kembalikan dulu presenternya. Pak Elvin monitor, ya. Ya. Siap, Pak. Ya, silakan Bapak. Saya terdengar. Ya, terdengar jelas Bapak, gambarnya jelas ini, kelihatan Bapak ganteng ini Pak. Ya, terima kasih. Saya juga akan coba untuk share screen, Pak. Apakah slide saya terlihat, Pak? Jelas Bapak. Baik. Ya, sangat jelas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elvin Nur, guru SMA 1 Jepara. Untuk tahun ini kebetulan saya mendapatkan tugas sebagai tenaga di rumah belajar dari Jawa Tengah. Tahun lalu 2019 juga saya dapat rumah belajar juga. Selain itu juga aktif ya bersama Bu Nina, Pak Hamzah juga
menjadi MII Expert 2020. Sama-sama dari SMA 1 di Padang. Mohon izin, malam ini saya ingin berbagi saja ya. Tadi yang disampaikan Bu Mina sudah lengkap. Saya menjelaskan apa ini? Tapi akan saya coba dari sisi apa namanya, karena saya dari sisi tugas saya sebagai sahabat belajar, maka saya juga harus fokus di portal belajar dulu. Dalam hal ini adalah sumber belajar. Kita akan apa namanya beri judul paparan saya integrasi sumber belajar dan gamifikasi atau gamifikasi di Microsoft Teams. Selanjutnya, jadi kalau kita bicara LMS atau Learning Management System yang tadi salah satunya dipaparkan oleh Nino menggunakan Microsoft Teams. Sekali lagi LMS itu hanya media, hanya wadahnya, hanya tempatnya. Ada banyak LMS. Maaf Pak Elvin, suaranya ada feedback ini ya. Benar. Sekarang gimana Pak Hamzah? Ini udah bagus Pak. Ya. Siap. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, ya. Saya lanjutkan. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa LMS Learning Management System itu hanyalah media ya, hanyalah tempat, hanyalah wadahnya. Yang tadi disampaikan Bu Nino itu LMS, tetapi karena memang sudah dipraktekkan, sudah diisi, artinya sudah ada kontennya gitu. Jadi konten ini merupakan persoalan penting, persoalan mendasar. Buat apa LMS kalau apa namanya pengelolaan di dalamnya hampir tidak ada untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran anak. Jadi maka konten ini nomor satu. Persoalan konten itu kan menjadi masalah besar waktu kita apa namanya di awal pandemi bulan Maret itu guru-guru yang biasanya konten pembelajarannya barangkali mudah ya, jadi di kelas-kelas fisik itu sudah langsung bisa tatap muka, menggunakan siswa juga sudah menggunakan atau membawa buku-buku teks bacaan, guru juga sudah membawa modul, membawa apa namanya unit kegiatan belajar mengajar yang lain gitu. Tetapi pada saat pembelajaran digital menggunakan kelas digital, konten ini menjadi agak masalah karena mesti diubah bukan dalam bentuk apa namanya fisik, tetapi harus dalam bentuk digital. Guru kalau tidak menyediakan atau tidak memiliki konten yang siap didistribusikan pada pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh dari yang saat ini, murid tentu akan apa namanya merasa sangat kurang materinya. Apalagi kalau kemudian murid diminta untuk mencari sendiri, meskipun sekali lagi saat ini memang peran guru memang tidak sebagai sumber belajar satu-satunya ya, tetapi yang mengawal, yang mengelola itu, yang memfasilitasi itu tetap guru. Maka pertanyaan ini penting dijawab, konten itu dari mana? Nah, di tampilan ini saya mencoba untuk membuat konsep LMS dan persoalan konten tadi. Saat ini di malam ini juga itu kita sama-sama belajar, kita sama-sama setuju, sama-sama sepakat bahwa saat ini Microsoft sebagai salah satu LMS yang layak untuk digunakan karena fiturnya itu lengkap dan menurut saya, menurut pengalaman saya sejauh ini memang benar-benar
dibutuhkan oleh guru. Semua yang dibutuhkan oleh guru dan siswa itu ada di sana. Kira-kira gitu. Jadi yang tadi disebutkan Bu Nino, sinkron, asinkron, oke, di sana ada semua. Untuk apa namanya pengelolaan kelas sehari-hari bisa, gitu ya. Kemudian untuk memberikan penilaian, melakukan asesmen juga bisa. Makanya layak, jadi layak digunakan. Nah sekarang konten dari mana? Saya mencoba untuk apa namanya mengambil konten itu dari portal Rumah Belajar. Salah satunya adalah Sumber Belajar. Mengapa Sumber Belajar? Sebab di Sumber Belajar itu sudah tersedia banyak sekali materi pembelajaran dalam bentuk video, kemudian multimedia juga, kemudian ada audio ya, ada podcast. Dan tentu koleksinya itu semakin kesini semakin bertambah. Apalagi dengan adanya apa namanya aktivitas pembelajaran ini ya, maaf, pembatik ini ya, 3 tahun terakhir ini dari level 1, level 2, level 3 itu semuanya apa namanya dipersyaratkan untuk membuat sumber materi, sumber belajar yang kemudian mesti diunggah di sumber belajar ini. Sehingga meskipun saat ini kita maklumi belum lengkap semuanya ya, tetapi semakin ke sini karena ini seperti sumber belajar ini seperti dari guru, oleh guru, untuk guru dan siswa, kira-kira gitu ya. Maka perpaduan Microsoft Teams yang diisi dengan sumber belajar ini akan menjadi kelas digital kekinian seperti topik webinar kita malam ini. Saya perlu demokan, tentu Ibu Bapak sudah mengenal portal Rumah Belajar. Kita bisa mengakses portal Rumah Belajar melalui URL belajar.kemdikbud.go.id. Ini didapatkan ya Ibu Bapak, karena dengan satu URL ini kita bisa belajar di mana saja, dengan siapa saja gitu ya. Nah ini laman depan Rumah Belajar yang ada banyak fitur di sana. Salah satunya sekali lagi saya akan fokus di sumber belajar dan nanti mungkin di Educam juga kalau cukup waktu. Nah kita bisa klik sumber belajar atau Ibu Bapak nanti bisa langsung menghafalkan juga ya. URL-nya adalah sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Mudah-mudahan bisa agak cepat ini internetnya. Nah seperti ini. Nah yang paling atas itu konten video terbaru, kemudian yang di bawahnya ini konten web multimedia, dan atau siswa yang ingin mengakses tentu bisa menyesuaikan jenjang apa dia ya. Kita bisa sebelah kiri mulai dari PAUD sampai SMK, SMA bagian saya, bahkan di kejar paket itu juga ada, termasuk di SLB. Misalnya ini SMA, saya pelajaran, saya guru TIK, kemudian ada ya, ternyata ada. Nah, ini tinggal pakai, jadi konten ini tinggal pakai. Bagi ibu bapak guru yang memiliki apa namanya masalah dengan konten, entah itu apa namanya memang belum memiliki atau sudah memiliki tetapi kurang cukup waktu untuk apa namanya ya mendistribusikan ke siswa, ini akan menjadi pilihan yang sangat tepat. Tinggal dibagikan melalui WhatsApp atau melalui medsos, anak-anak sudah tinggal mengakses. Dan malam ini akan saya coba praktekkan bagaimana sih kalau kita menggunakan Microsoft Teams, tetapi kita ingin menggunakan sumber belajar ini ada di sana, terintegrasi.
saya akan ke Teams. Ya, ini Teams kebetulan untuk ini hanya untuk tahun ini saja. Tahun yang sebelum-sebelumnya tentu sudah disembunyikan biar nggak terlalu banyak. Apalagi kalau ada macam COC kemudian diseminasi, kelas kita banyak ya Pak Hamzah. Saya akan masuk ke salah satu kelas, misalnya ini kelas saya 11 IPS 3 tahun 2020-2021 kira-kira gitu. Nah, kita bisa mencoba untuk mengintegrasikan portal atau langsung ke sumber belajarnya di dalam ini. Caranya sangat saya yakin Bapak dengan satu kali dengan hanya melihat ini nanti setelah ini bisa mempraktekkan. Tetapi kelihatannya sederhana, tapi kalau tidak dipraktekkan nanti kita nggak memiliki manfaat langsung dengan adanya sumber belajar yang ada di Teams ini ya. Nah, akan taruh portal rumah belajar atau sumber belajarnya saja ya di tab ini. Jadi di samping insight ini. Caranya adalah klik tanda plus itu atau add a tab. Kemudian kita bisa ketikkan website. Bentar, internetnya. Website. Atau kalau mau lengkap ditulis website gitu. Kemudian saya klik website. Kemudian saya ketikkan sumber belajar. Nah, URL-nya ini boleh di paste, boleh diketikkan. Saya akan ketikkan http sumber belajar.kemdikbud.go.id. Nah, apa ini? Harus secure ya. Biasanya itu nggak secure itu nggak apa-apa. Oke, harus secure ternyata. Oh ya, ini harus content trustworthy content. Nah, sudah caranya hanya seperti itu saja. Lalu kita save. Ini boleh dicek post to di channel about this tab. Tapi saya tidak centang, saya tidak cek. Sebentar, ini ada pesan we run into a problem reconnecting. Atau saya coba dari web. Sebentar. Aduh, kebetulan pas lagi lemot. Oh, oke. Ini sudah tampil tadi ya, yang website yang saya tambahkan tadi. Sekarang ada tab baru sumber belajar di sini. Sehingga setiap kali nanti apa namanya siswa masuk ke Teams ke kelas ini ke kelas saya ke 11 IPS 3, mereka bisa mengakses apa namanya isi dari sumber belajar langsung di sini. Ini tadi oke, itu sudah masuk tadi ya.
Nah, seperti ini kira-kira. Nah, maka kita memiliki laman sumber belajar di dalam Teams. Hanya itu saja sebenarnya untuk mengintegrasikan ini. Tentu pertanyaan apakah ini tentu saja bisa. Jadi itu kelebihan Teams yang bisa memasukkan apa namanya situs-situs apa saja, apps-apps yang banyak sekali ke sini, termasuk katakanlah sumber belajar dari YouTube dan lain-lain sebagainya. Nah ini caranya atau pengelolaannya sama persis saat kita menggunakan atau ini website aslinya. Sehingga kita bisa anak-anak tinggal kita barangkali untuk pengayaan sebelum apa namanya. Nah tadi waktu Bu Nino menjelaskan soal apa namanya desain instruksional di kelas beliau, maka ini bisa apa namanya menjadi alternatif. Kalau tadi kebetulan yang diunggah itu kan PowerPoint ya, tautan slide. Nah nanti kita bisa ganti. Yang pertama siswa harus menyimak video di tautan ini gitu, di tautan sumber belajar ini. Kira-kira seperti itu bentuk integrasi apa namanya sumber belajar di Teams. Selanjutnya kembali ke slide tentang saya lanjutkan langsung ke gamifikasi ya. Ya, ini konsep atau latar belakang atau semangat gamifikasi pada pembelajaran, yaitu untuk memberikan efek positif pada keterlibatan, motivasi, dan kinerja secara keseluruhan pada pembelajar. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih sebenarnya perbedaan gamifikasi dengan game atau dengan game-based learning? Ya, ada beberapa perbedaan ya. Kalau game itu memang murni untuk permainan saja, kira-kira gitu. Kalau game-based learning itu memang game, tetapi yang tujuannya itu memang untuk menyelesaikan apa namanya target-target kurikulum. Jadi pembelajaran berbasis game. Mungkin kalau Ibu Bapak tahu ada game Minecraft gitu ya. Game Minecraft, kalau di game based learning itu Minecraft Pro Edu ya, Minecraft Education itu ada. Dengan kalau gamifikasi itu jadi ini aktivitas langsung, aktivitas permainan langsung, tetapi di dalam pembelajaran. Jadi sistematikanya itu sistem game. Nah, tetapi caranya itu tidak melulu apa namanya menggunakan game masuk di dalamnya, tidak. Tapi sistematika ada skor, tentu ada level barangkali, kemudian ada reward, kira-kira gitu. Nah, prinsip-prinsip atau aspek-aspek gamifikasi itu ada 3. Yang pertama itu ada manfaatnya, ada gunanya, atau di bagian utilitarian itu. Kemudian juga mudah dipakai. Ini ketiga-tiganya ini harus benar-benar diperhatikan oleh guru, bagaimana apa namanya membuat pembelajaran ini itu menjadi oke. Yang kedua ada hedonik, ada enjoyment, playfulness. Jadi menyenangkan, membahagiakan. Jadi materi-materi di gamifikasi itu benar-benar materi pelajaran gitu. Pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan assessment sebenarnya, tetapi apa namanya murid itu apa namanya karena ada sisi permainan, ada sistematika game, mereka tentu akan harapannya akan tertarik gitu. Kemudian ada aspek sosial, jadi dikenal dan berpengaruh sosial. Nah, di gamifikasi ini contohnya yang apa namanya saya baru-baru kan itu kalau apa namanya dalam bentuk kuis ya, dalam bentuk kuis. Jadi kalau yang kuisnya ini tidak wajib. Jadi ini pendamping ulangan harian, pendamping assignment. Jadi ini tidak wajib.
Tetapi kalau siswa mengikuti itu dan kita menggunakan, kalau saya biasanya gini, mengambil 10 peserta atau 10 siswa dengan jawaban terbaik, itu akan mendapatkan skor masing-masing 10. Nah, skor masing-masing 10 itu digunakan untuk apa? Bisa ditukar atau bisa ditambahkan ke nilai assignment yang kurang. Jadi katakanlah kalau nilai assignment-nya itu 70, kalau dia menang ya, kalau dia bisa mengikuti salah satu kuis yang guru berikan, yang kita berikan, dia bisa menambahkannya jadi 80. Itu baru satu kuis ya. Nah, bagaimana kalau nilainya sudah 100? Nah, dia bisa memberikan nilai lebihnya itu, katakanlah nilainya kalau dijumlahkan itu harusnya 110. Nah, kan nggak ada ya, nilai maksimal kan 100. Nah, yang 10 itu bisa diberikan temannya. Ini aspek sosialnya ini penting, yang membantu temannya gitu ya. Tentu ya bebas sebenarnya, dia mau memberikan skor siapa, menyumbangkan skor ke siapa itu boleh-boleh saja gitu. Nah, ini contoh tampilan kuis yang saya gunakan di Teams. Ini gamifikasi ini saya saya sangat terbantu oleh slide-nya Pak Dusman dari BINUS ya. Jadi sebagian isi dari PowerPoint ini itu saya ambil dari paparan beliau. Jadi ini contoh, ini tanggal kemarin ya, yang kelas S3 tadi. Bagaimana cara memberikan gamifikasi ke siswa? Ibu Bapak, di sana harus ada satu pertanyaannya, kemudian harus ada waktu kuisnya berlaku. Ya. Jadi biasanya saya berikan waktu 15 menit. Siswa bisa, begitu saya posting satu kuis itu, siswa bisa langsung menuliskan jawabannya di kolom reply. Nah, Teams ini kan memiliki fitur untuk itu ya, jadi langsung cepat seperti chat gitu, kolom chat gitu. Kemudian tentu bagaimana kalau ada jawaban-jawaban yang sama. Nah, itu tergantung ibu Pak Guru ya. Itu barangkali misalnya jawaban pertama kemudian jawaban yang di depannya itu sama. Nah, kalau sama persis tentu kita bisa tidak masukkan dia menjadi jawaban terpilih ya. Ini juga ada aspek cepet-cepetan gitu ya, tetapi cepet-cepetannya itu juga harus terukur, cepet-cepetannya harus benar kira-kira gitu. Nah, kalau saya sih contoh yang di kuis itu adalah saya memberikan ke 10 siswa maksimal ya, ke maksimal 10 siswa dengan jawaban yang terbaik. Tetapi kita bisa gunakan, Ibu Bapak bisa katakanlah kalau 10 siswa itu dirasa terlalu banyak, bisa 3 sampai 5 jawaban terpilih, jawaban terbaik itulah yang mendapatkan skor. Kemudian bisa dikembangkan lagi, Ibu Bapak bisa menggunakan leveling gitu ya. Misalnya kalau katakanlah level 1 bawah itu newbie, level 2 itu advance, level 3 itu pro. Jadi skor itu boleh diberikan di setiap level atau kalau siswa itu sudah mencapai level pro. Nah, itu tergantung desain gamifikasi kita. Tetapi saat ini saya masih menggunakan yang satu level saja. Jadi anak-anak, jadi pertanyaan-pertanyaan soal-soalnya itu tentu soal-soal yang masih berkaitan dengan materi pada minggu-minggu itu. Barangkali juga bolehlah kita mengambil sebagian pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab oleh siswa di assignment atau barangkali di ulangan formatif. Kita bisa munculkan kembali apakah sambil kita memonitor ya, apakah pemahaman siswa setelah assignment, setelah ulangan formatif itu ada perkembangan atau tidak. Nah, kita bisa tambahkan itu di kuis gamifikasi ini.
tentu soal ini Ibu Bapak, soal konten dari kuis, dari pertanyaan-pertanyaan, Ibu Bapak pasti sudah menguasai. Nah, kalau mungkin sebelumnya itu, saya ketik lagi, biasanya sebelum ada kuis itu saya awali dengan desain instruksional seperti ini. Jadi untuk mengikuti pembelajaran hari ini, siswa harus gabung di meeting dulu. Ini juga bisa di apa namanya? Bisa diadakan, bisa tanpa meeting kalau memang kita sudah terbiasa atau barangkali materinya atau sistem permainannya masih sama. Kemudian nanti siswa mengikuti kuis yang pertanyaannya akan saya post di channel kuis pengayaan. Jadi kalau anak ngeklik ini, dia nanti langsung masuk ke kuis pengayaan. Jadi sudah diberikan tautannya. Kemudian, nah ini kalau ini kan contoh saya ya, sebanyak 10 siswa dengan jawaban terbaik akan mendapat tambahan skor yang dapat digunakan untuk menambah nilai assignment. Jadi kemudian kecepatan menjawab juga akan jadi pertimbangan. Bila nilai assignment sudah maksimal atau 100, maka skor yang didapatkan siswa dapat diberikan ke siswa lainnya. Kemudian terakhir itu kuis ini tidak wajib diikuti, hanya bagi yang ingin mendapatkan bonus skor saja. Itu awalan untuk melakukan kegiatan melalui kuis. Yang dapat kami sampaikan, Pak dan Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Waktu selanjutnya saya berikan ke Pak Amjad. Silakan Pak Amjad. Baik, Bapak Elvin, luar biasa ini semangatnya Bapak sahabat rumah belajar. Di sini Bapak Ibu silakan bertanya dengan raise hand. Ini dari tadi saya lihat sudah banyak yang raise hand. Kami persilakan dulu kepada Bapak Indra Chaniago. Silakan Bapak untuk raise hand. Untuk mic-nya saya serahkan. Pak Indra monitor. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Bapak mau bertanya ke narasumber 1 atau 2, Pak? Sama Ibu Nino ya. Oh iya, Ibu Nino. Ya, silakan. Tadi saya menyimak materinya sangat bagus sekali. Saya banyak bertanya, berarti banyak yang tidak saya tahu. Jadi yang saya tanyakan tentang menambahkan Maaf Pak Indra, dalam perkenalan dulu Bapak. Dari asal dari mana Bapak? Iya, dan sekolahnya. Staf tata usaha di SMA Terpadu Berbakti Gorontalo dan tergabung di dalam komunitas Gosmar. Ya, baik. Pertanyaan saya tadi sama Ibu Nino tentang materi menambahkan insight. Seandainya kita membuat Teams itu pada bulan Juli, kemudian pada saat sekarang kita menambahkan insight, apakah rekaman itu atau jejak aktivitas dari tips itu terekam dari bulan Juli? Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua adalah pembelajaran dari menggunakan aplikasi baik Teams atau yang lain-lainnya ini, apabila nanti pandemik ini sudah berakhir atau berlalu, apakah masih efektif ini dilakukan kepada siswa, terutama bagi sekolah-sekolah yang sekolah yang boarding ya, kayak sekolah kami, karena di situ kan siswa tidak diwajibkan memegang HP di asramanya. Kemudian barangkali kalau untuk sekolah konvensional mungkin memungkinkan karena anak-anaknya pulang ke rumah sehingga pembelajaran asinkron bisa berlangsung. Ya, pertanyaan saya begitu Pak Host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah bisa
Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ya, kepada Pak Caniago ya. Siapa Cun? Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Ya, bahwa insight memang jika kita sematkan, meskipun kita bikin Teams, kelas Teams itu di bulan Oktober misalkan ya, nanti memang ini dia akan merekam sejak Oktober itu. Misalkan begini, kita membuat kelas sejak Juli ya Pak ya, namun insight-nya itu baru dimasukkan ke Oktober, maka insight itu akan merekam sejak Juli. Tapi kelasnya memang harus dibikin dulu sejak Juli, seperti itu. Jadi bisa merekam Pak dari mulai Juli, dari mulai create lah. Mungkin kalau create-nya sejak Januari, juga dia Insight akan merekam sejak Januari meskipun dia baru disematkan ke kelas kita itu baru bulan Oktober ini saja, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang sangat bagus, kita kan memang rencana ke depannya akan blended learning ya, akan kita pakai terus untuk LMS itu tidak hanya berhenti ketika sekolah sudah buka kemudian kita berhenti LMS-nya, tidak. Jadi seperti ini Pak, mungkin bisa dipakai untuk memberikan ulangan atau assignment seperti itu yang Ibu Bapak bisa menunggui langsung di kelas. Ya, bisa kita integrasikan seperti itu. Materi-materi juga bisa kita masukkan ke situ agar terekam semua ya, semua materi yang sudah kita bikin, suplemen-suplemen apa saja itu anak-anak bisa setiap waktu bisa buka meskipun nanti mereka hanya di kelas atau di lab saja seperti itu ya Pak ya. Mungkin bisa. Ini saya lakukan memang sejak tahun 2018 itu saya sudah pakai Teams Pak. Jadi meskipun anak-anak kami masih tatap muka, itu suplemen semua saya taruh di situ, dan untuk ada misalkan ulangan atau kuis saya taruh di situ, dan mereka misalkan ada yang tidak bawa handphone di sini diperbolehkan Pak, tapi kalau misalkan ada yang tidak membawa, kami ke lab. Di lab itu kami minta anak untuk mengerjakan kuis, namun di Teams seperti itu. Jadi itu mungkin solusi dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Ya baik, terima kasih Ibu Nino. Ya cukup memuaskan. Terima kasih kembali Pak. Ya, baik Bapak Indra. Selanjutnya kita akan kembali kepada yang bertanya dari luar Gorontalo ini. Bapak Saleh Lebariun, monitor. Silakan Bapak. Ya. Tolong sebutkan nama dan asal sekolahnya dari mana Bapak. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Pak Saleh Lebariun Pak dari SD Negeri 40 Ambon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk Ibu Nanik ya. Ini yang pertama Ibu. Ini kalau saya yang pada Microsoft Teams itu warnanya ini sedikit gelap Bu. Itu bagaimana cara merubah Bu? Terus yang kedua Ibu, yang untuk yang kegiatan KBM lagi Bu, itu ada muncul gambar dengan warna Bu. Itu bagaimana lagi Bu cara merubahnya Bu? Ya itu saja Bu, terima kasih Bu. Ya, maaf Bapak dari Maluku atau Papua ini Pak? Dialek. Dari Maluku Pak, Maluku. Oh Maluku ya, iya dari Maluku ini Ibu Nino, jauh-jauh dari Maluku bertanya ke Jepara. Silakan Bu Nino ya. Oke baik, ini dengan Bapak Saleh Lebehari ya, betul ya? Iya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Bagaimana tadi mengubah agar tampilan layar gelap ya? Kebetulan saya memang mengubah settingannya, tapi default-nya itu seperti yang di Pak Elvin tadi sudah share screen tadi. Jadi default-nya itu memang putih, tapi kalau ingin
saya lebih suka yang gelap begitu, saya ada ubah settingannya sedikit. Kemudian yang kedua tadi saya agak kurang jelas, kurang dengar ya KBM Yang soal gambar itu Bu. Ini yang bagian judulnya itu tadi Bu, itu ada warna. oh Warna gambar-gambar begitu. iya seperti betul. itu, Bu. Jadi itu memang saya share screen. Apakah bisa Pak Hamzah untuk share screen? Oh iya, silakan Ibu. Ya. Saya belum diberi izin untuk Bola share. dunianya Pak Hamzah. Iya. Pak Hamzah bola dunianya dipindahkan ke Ibu. Ya, halo Pak Hamzah. Oke. Apakah Bu Lina bisa membantu? Oh ya, baik. Terima Ya, kasih. salah dulu. Oke, di sini ya, saya ke kelas. Apakah sudah tampak di sana? Masih abu-abu, Bu. Oh, masih abu-abu. Oh, baik, Ya. saya share screen saja kalau gitu. Ya, seperti ini ya. Oke. Sudah terlihat ya. Iya. Oke. Baik, untuk Pak Seles, untuk mengganti yang headline tadi, saya akan atur ke sini. Oke. Ini Pak, di New Conversation, kemudian saya pilih ke announcement. Jadi tidak hanya New Conversation saja ya Pak ya, tapi ketika New Conversation itu dipilih, saya pilih yang ada A, kemudian ada kuasnya yang di sini. Kemudian saya pilih announcement. Kemudian Pak, saya pilih ini select background yang di sini Pak. Ini kan yang di sebelahnya kan ada color ya. Color itu cuma pindah ganti warna begini saja. Tapi kalau yang di illustration itu ini pilihan, tapi juga bisa. Nah, seperti ini. Ada pilihannya warna-warni. Biasanya kalau saya sukanya yang ini Pak. Tapi kalau announcement-nya agak penting begitu, saya pilih yang naga seperti ini. Artinya penting sekali seperti itu. Baik, itu saja mudah-mudahan membantu ya. Kalau jangan khawatir Pak, kalau yang layar gelap ini memang saya pernah kutak-atik di sini ya, tapi saya agak lupa tempatnya. Default-nya itu putih ya. Default-nya itu putih. Tidak gelap seperti ini kan, seperti programmer seperti itu. Mudah-mudahan membantu ya Pak Saleh ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Ibu, cukup Ibu. Cukup ya, iya baik. Terima kasih. Nah, saya stop sharing dulu. Ya, baik, Saleh, terima kasih. Selanjutnya kita masuk, ada lagi yang bertanya Ibu. Ini Pak Sutarjo, Pak Putungan, monitor. Beliau adalah guru di SMP Negeri 2 ya, Gorontalo. Ya, silakan Pak Sutarjo, monitor. Ya, baik. Terima kasih Pak Hamzah, host yang luar biasa. Terima kasih juga pada Ibu narasumber, Ibu Ninong yang sangat energik, dan juga Pak Alvin yang juga luar biasa energik. Alhamdulillah sangat menarik sekali materi pada malam hari ini. Yang singkat saja, yang menjadi pertanyaan kami bahwa di pandemi COVID-19 ini di dalam kurikulum itu tidak ada target ya. Kita tahu bahwa tidak ada target untuk kurikulum seperti itu yang disampaikan, sehingga ada tadi sudah banyak yang menjadi acuan penilaian asesmen yang dilakukan oleh Ibu Ninong yang luar biasa. Kami juga sudah mencoba untuk melakukan ini, Ibu. Alhamdulillah di sekolah kami sudah disuplai oleh alhamdulillah dibantu oleh Pak Hamzah. Ada siswa kami sudah menerima akun Office 365 ini sudah 1.300 peserta didik,
dan juga seluruh guru juga sudah dibuatkan akun, dan juga pendidik tata usaha. Olehnya memudahkan kami. Nah, yang menjadi kendala kami, ada banyak juga peserta didik yang kurang dan tidak masuk di room ketika pembelajaran. Yang kedua, ada tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ninong terkait dengan insek yang yang dilakukan oleh siswa, yang menjadi tugas-tugas yang dibuat oleh guru, kemudian ketika siswa itu melihat, maka bisa dilihat di insight itu. Olehnya pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Ibu narasumber, dalam hal ini Bu Ninong, ketika ada peserta didik yang mungkin mengalami plus minus tadi itu, artinya ada yang tidak masuk room, tidak mengerjakan tugas, ya, treatmentnya seperti apa? Iya, mungkin seperti itu, karena jujur saja di sekolah kami masih banyak juga peserta didik yang tidak proaktif seperti ini. Kira-kira seperti apa jalan keluarnya? Terima kasih narasumber hebat. Oh, baik, terima kasih Bapak Sutarjo Paputungan ya. Baik, jadi begini Bapak, memang insight itu di awal-awal tadi saya juga sudah menjelaskan, bisa dijadikan datanya itu menjadi bahan kami para guru mapel, dan untuk semua tugas, atau ada anak bahkan yang 2 kali, misalkan 2 minggu berturut-turut tidak masuk ke kelas kita, itu kan akan terekam di sana ya, itu akan kami sampaikan ke wali kelas. Jadi wali kelas akan menghubungi anak tersebut, dan beberapa kali juga yang terjadi kasusnya ternyata memang handphonenya rusak atau tidak punya kuota. Nah, itu sekolah akan memberikan solusi. Itu akan disampaikan ke sekolah. Sekolah kami juga ada program seperti guru beriur seperti itu. Ini sebelum ada kuota dari Kemdikbud ya. Kami guru-guru yang PNS itu beriur sendiri, dan ketika ada anak yang tidak punya kuota, kami belikan. Kemudian ada anak yang handphonenya rusak, tidak kami berikan handphone, tapi ya kami bayar untuk biaya servisnya, seperti itu Pak. Jadi benar-benar datanya itu setiap hari waktu KBM itu kan semua guru mapel bisa melihat insight ya. Kemudian jika memang ada beberapa anak yang tidak masuk, bahkan tidak perlu menunggu 2 kali, di hari itu juga akan langsung disampaikan ke wali kelas. Nah, di wali kelas itu mereka ada grupnya Pak. Biasanya grupnya itu lewat WA ya. Jadi kami share ada anak ini yang tidak masuk, belum masuk, atau terlambat. Nah, itu akan ada penanganan. Dan yang final ya, untuk akhir penanganan dari itu semua, seandainya memang ada anak yang bahkan 4 kali tidak mengerjakan aktivitas, tidak mengerjakan semua, hanya melihat saja aktivitasnya, seperti koran ya Pak, cuma dibaca saja tidak dikerjakan. Nah, kami ada meeting bulanan antara guru, semua guru, dewan guru itu hadir beserta kepala sekolah. Jadi kami akan menyampaikan, meskipun itu lewat webinar, lewat meeting ya, kami lewat meeting Teams itu, semua guru akan, wali kelas akan presentasi, menyampaikan bahwa ada anak yang tidak masuk, itu berapa si anak ini misalkan, kemudian kendalanya seperti apa, ataukah anak itu tidak bisa kita hubungi, lost kontak. Nah, itu nanti bisa ke BK, BK akan visit ke rumah, akan melihat ada apa sebenarnya kok sampai anak itu tidak masuk sampai berapa kali. Seperti itu usaha dan upaya dari kami. Mudah-mudahan membantu ya Pak ya, untuk Pak Sutarjo. Iya, baik. Terima kasih Ibu narasumber. Sama-sama Pak. Ya, baik Bu Nino. Ini ada satu lagi tamu jauh dari
Kalimantan Timur, Pak Rahmat Anwar yang tadi sudah menunggu raise hand-nya. Silakan Pak Rahmat Anwar. Iya, Ya baik, terima ya kasih. silakan Bapak memperkenalkan diri dulu Pak. Ya, nama Ya, dan asal sekolah. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Anwar dari SMK Negeri 2 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini tadi menarik Bu. Kebetulan saya juga guru BK Bu. Nah ini langkah yang bagus itu apakah dalam menangani sebuah kelas itu ditangani oleh beberapa guru atau masing-masing membuat kelas tersendiri Bu untuk ini. Nah apakah guru BK-nya juga boleh bergabung di dalam kelas itu untuk melakukan pemantauan? Karena ada beberapa teman itu yang sedikit agak berkeberatan kalau ada guru BK-nya di dalam kelas itu. Padahal tujuan kita hanya untuk memantau, jadi bisa membantu ketika ada anak yang tidak masuk, bisa kita tinjau. Karena beberapa daerah di tempat saya itu setelah kami melakukan kunjungan rumah, itu memang paket data itu tidak bisa jalan karena pengaruh sinyal yang tidak bagus. Karena ya, jaraknya yang terlalu luas, apalagi Kabupaten Kutai Kartanegara Bu, itu hanya satu provider saja yang bisa menjangkau luas, tetapi tidak mampu perangkat anak-anak yang banyak bermasalah. Nah, sedangkan kita untuk mengumpulkan ke sekolah kan belum boleh. Jadi itu agak kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa? Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rahmat Anwar ya, yang dari Tenggarong ya, Kutai. Baik, saya ingin membagi pengalaman yang saya lihat saya di sekolah saya saja ya Pak ya, yang saya tahu seperti itu. Jadi untuk guru BK itu rekan-rekan kami ini juga membuat kelas di Teams, jadi sama seperti guru mapel yang mereka punya kelas sendiri di Teams itu, dan masing-masing kelas itu misalkan guru BK pegang 4 kelas ya, mulai PS 1 sampai 4 begitu ya, mereka akan bikin 4 kelas. Namun guru BK memang tidak masuk ke kelas-kelas tersebut, ke kelas-kelas mapel, ke kelas-kelas mapel. Jadi guru BK akan masuk di grup WA wali kelas beserta wali kelas beserta wali murid. Jadi ada orang tua. Jadi sekolah kami itu di grup WA-nya itu ada grup WA wali kelas beserta muridnya, kemudian wali kelas dan BK yang anggotanya adalah orang tua, seperti itu. Jadi upaya kami seperti itu. Jadi seandainya ada anak-anak yang memang tidak aktif seperti itu, kami lapornya ke wali kelas dulu. Wali kelas yang akan berkomunikasi dengan BK. Jadi wali kelas menunggu atau bertanya kepada guru mapel apakah ada anak mereka yang kurang aktif seperti itu. Kemudian jika ada, wali kelas akan bekerja sama dengan guru BK melakukan penanganan. Memang anak-anak itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan ke sekolah ya Pak, tapi di beberapa kasus teman-teman kami guru BK ini beserta wali kelasnya akan memanggil anak-anak yang perlu perhatian kita khusus ini untuk datang ke sekolah dan bicara dari hati ke hati. Dan jika memang guru BK dan wali kelas itu tidak bisa menangani, maka akan kepala sekolah kami sangat mendukung dan support pada apa yang kami kerjakan. Jadi kepala sekolah akan ikut membantu bertemu dengan anak-anak tersebut. Seperti itu Pak, yang saya lihat dan pengalaman di sekolah kami yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan membantu Pak Anwar ya, Pak Rahmat Anwar. Terima kasih. Iya.
Terus Bu, untuk dalam pembuatan Teams ini apakah harus satu akun, misalkan kayak sekolah saya kan itu SMKN 2 Tenggarong yang @sch@id. Nah, Ya. terus ada beberapa guru yang tidak menggunakan itu. Jadi misalkan itu apakah bisa bergabung di kelas itu atau tidak? Bisa, tapi sangat rumit, Pak. Jadi ada beberapa step yang harus dilakukan. Jadi lebih baik memang kita buat akun seragam untuk sch.id itu semua guru. Jadi mungkin di sana bisa minta bantu ke adminnya. Kebetulan kalau di sekolah kami adminnya untuk akun ini dan pembelajaran itu saya dan Pak Elvin ya. Jadi kami membuatkan akun guru, seluruh guru, kemudian tenaga pendidikan atau TU, kemudian seluruh siswa kami berikan. Jadi yang tidak punya email sekolah ya tidak bisa masuk ke tim seperti itu, Pak. Jadi memang kita harus bekerja lebih keras sedikit, tapi kan nanti jalannya akan ini ya akan enak begitu. Seperti itu. Ya karena alasannya kan akun yang sebelumnya itu dia sudah banyak filenya katanya. Kalau misalkan diberikan akun baru, ya katanya, demi anak-anak dan demi ini ya kedepannya ya Pak harus bekerja sama dengan sekolah seperti itu harus. Baik, mudah-mudahan membantu ya Pak Rahmat. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya ada ini dari tadi ini Pak Pengawas ya, Pak Pengawas Provinsi Dikpora Gorontalo. Saya persilakan Bapak. Pak Arfan Akuba, monitor. Ya, saya persilakan Pak Arfan. Bapak Pengawas Dikpora Provinsi Gorontalo. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya khusus untuk Pak Elvin ya, di Duta Rumah Belajar ya, Pak Elvin. Saya dari dulu tertarik dengan rumah belajar ini ya, sejak diluncurkan 4-5 tahun lalu. Terus pernyataan Pak Elvin tadi, LMS itu percuma kalau tidak punya konten ya. Sepertinya saya, apakah konten-konten semua yang ada di rumah belajar bisa kita share ke Teams? Belum kita gunakan, cuma kita sudah share di Teams. Kita akan menggunakan di kelas-kelas kita. Apa bisa ya? Apakah rumah belajar mengizinkan semua konten yang ada di rumah belajar itu kita buka, terus kita share ke Teams? Saya juga kurang paham karena saya juga baru bergabung 3 bulan lalu ya dengan 365 ini ya, berkat host Pak Hamsa. Saya sangat tertarik dengan 365, baru mau belajar terus. Yang sudah agak juga senior, yang sudah tinggal 5 tahun lagi akan pensiun, cuma suka belajar ya dengan IT. Demikian pertanyaan untuk Pak Elvin, mudah-mudahan saya ada pencerahan ya untuk lebih go-nya ini rumah belajar. Karena walaupun ada dutanya, ini rumah belajar kurang booming ya, di baik guru maupun anak-anak. Kadang dibuka ya websitenya rumah belajar. Jadi kira-kira ada cara-cara yang paling efektif untuk memboomingkan ya, rumah belajar. Demikian, terima kasih Pak Elvin. Pak Host, selamat malam. Terima kasih Bapak. Luar biasa ini Bapak Pengawas yang inovatif. Saya persilakan Bapak Elvin untuk bisa menjawab Bapak. Pak Elvin, monitor. Ya Pak Andre. Ya, silakan Bapak. Bapak Pengawas dari Semangat Jepara. Baik, pertanyaannya tadi apakah semua konten yang ada di rumah belajar itu bisa digunakan di Microsoft Teams? Jawabannya bisa Pak, bisa.
Jadi misalnya apa namanya, tadi yang saya contohkan itu kan dalam satu laman sumber belajar atau portal rumah belajar juga bisa. Tetapi Pak, kalau Bapak tadi, Bapak misalnya bisa share screen Pak Hamzah? Share dulu Bapak. Ya, wait. Apa Elvin? Iya. Oke, change presenter. Yes. Oke. Jadi misalnya kebetulan sih yang tadi saya contohkan memang ini satu laman penuh sumber belajar. Nah, kalau kita ingin mengambil sebagian dari isinya itu, kita bisa meminta anak sih untuk siswa mencari sendiri. Tapi kalau kita ingin langsung ketautan, sebelumnya kita mesti membuka dulu. Nah, kebetulan ini sudah terbuka, kita bisa langsung copy tautan yang ada di URL itu, karena kebetulan yang di kolom bagikan ini hanya ada di Twitter sama WhatsApp sama email ya. Nah, ini tinggal di copy saja ke Microsoft Teams seperti ini. Misalnya saya akan membuat announcement baru gitu ya. Hanya pelajari atau simak video pembelajaran pada tautan ini. Seperti itu bisa langsung, atau kita bisa dalam bentuk link ini ya. Misalnya ini video jaringan komputer. Sehingga nanti kalau anak membaca itu, tinggal klik saja itu tautannya, maka akan langsung terhubung ke situs ke video konten yang berisi video tersebut, seperti itu. Jadi semua konten rumah belajar itu bebas digunakan untuk siapa saja, gitu ya. Jadi mau langsung diakses lewat webnya bisa. Saat ini rumah belajar juga tersedia dalam mobile apps, baik iOS maupun Android, sehingga kita bisa langsung install, bisa langsung pasang. Kita cari saja rumah belajar di Play Store atau di App Store, kemudian kita install. Jangan lupa waktu install kasih bintang 5 Bapak Ibu ya, dan nanti ratingnya semakin. Tahun lalu kan sudah migrasi ke bentuk HTML semua ya. Sebelumnya kan masih ada Flash dan lain-lain. Nah, semua bentuk HTML itu bisa dimasukkan di Teams. Kira-kira gitu. Monggo Pak Hamzah. Iya, terima kasih. Pak Arfan, gimana Bapak? Sudah jelas atau masih mau bertanya lagi? Karena waktu kita tinggal 9 menit lagi ini, sudah mau habis. Udah Pak, udah jelas. Makasih. Iya. Siap Bapak. Ya, Pak Elvin, ini ada satu pertanyaan, the last question dari Bapak ini dari Hasdin Sinde, UPT SMA 4 Sabang Luhur Utara. Untuk Pak Elvin, mohon dijelaskan cara membuat gamifikasi itu. Iya. Gimana Bapak? Ya. Baik. Cara membuat gamifikasi itu yang tadi saya share itu memang yang paling sederhana dan yang bisa kita lakukan di Teams, kira-kira kan gitu. Jadi tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa gamifikasi memang bukan game based learning ya, bukan anak-anak disuruh main game kemudian kontennya pembelajaran, tetapi kita memang buat alur di desain instruksional kita, di tahapan-tahapan pembelajaran kita, tetapi itu
itu adalah alur game. Jadi siapa yang bisa melewati level-level pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan skor tertentu. Kira-kira gitu. Kebetulan yang saya praktekkan tadi itu hanya dalam bentuk postingan pertanyaan 2. Jadi satu hari saya membuat 2 pertanyaan saja. Ini pertanyaan sekali lagi, ini tidak bagi yang ingin mendapatkan skor, siswa yang nggak mau tambahan nilai gitu kan. Caranya cukup sederhana. Jadi kita bikin new conversation seperti itu, seperti tadi bukan dunia juga. Kemudian kita isikan pertanyaannya. Nah, misalnya cukup seperti ini. Apa manfaat seni menjual menurut kalian gitu kira-kira gitu kan. Tetapi harus diperhatikan, harus ada keterangan maksimal waktu jawab. Katakanlah sekarang pukul 2, tapi nggak mungkin ya sekolah malam, tapi nggak apa-apa, daring ini bebas kan ya. Maka kita kasih waktu 22 sampai jam 22.15 menit. Nah, nanti setelah itu anak-anak langsung menjawab dan guru harus segera memberikan atau memilih siapa yang menjawab dengan paling baik gitu ya. Nah, kebetulan sih saya mengambil 10 jawaban terbaik. Tetapi untuk yang kedua ini saya nggak mengambil 10 tapi hanya 6. Kenapa? Ya karena 6 itu yang terbaik, yang sisanya tidak. Nah, merekalah yang berhak mendapatkan skor yang nanti nilainya itu bisa ditambahkan ke nilai assignment atau ulangan harian. Seperti itu. Silakan Pak Hamzah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Elvin yang telah luar biasa menjawab pertanyaan. Karena waktu kita tinggal 3 minutes ini, kita langsung closing statement saja Bapak Ibu. Langsung saya berikan kepada Bu. Halo? Ya, Bu Nino. Ya, silakan Bu. Ya, closing statement. Terima kasih. Sungguh pertemuan yang luar biasa untuk malam ini. Kami bisa mendapat kesempatan untuk berbagi kepada Ibu Bapak sekalian di Gorontalo yang sangat jauh di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Ibu Bapak, memang teknologi ini menjadi bagian dari kehidupan kita, dan teknologi secanggih apapun tidak akan bermakna jika kita tidak secara bijak menggunakannya. Jadi kita memang harus bisa menggunakan teknologi yang ada. Banyak sekali pilihan di depan kita ini agar apa yang kita kerjakan menjadi lebih bermanfaat dan bermakna. Seperti itu saja Pak. Jadi mohon tetap diteruskan apa yang sudah kita lakukan, kerjakan di masa pandemi ini untuk selanjutnya masih tetap kita pakai teknologi ke dalam pembelajaran. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik Ibu, ya luar biasa ini. Partisipan malam ini sudah hampir 100 ya, dari Maluku sampai Sulawesi, Jawa sampai Kalimantan Bu. Ini kita edisi spesial Kosmat. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu narasumber yang telah meluangkan waktu sampai hari ini di pukul 22 ya. Iya, waktu Indonesia bagian timur. Kalau untuk di Indonesia bagian barat pukul 21.00. Ya, saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang belum absen, silakan mengisi absensi. Karena nanti kalau Bapak Ibu sudah isi absen akan terhubung di grup Telegram kami. Di situ akan kita bisa diskusi lebih mendalam mengenai teknologi kekinian Microsoft Teams dan Rumah Belajar. Atas nama panitia kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber dan Bapak Elvin. Luar biasa Bapak, jangan sungkan-sungkan mendapat undangan dari kami. Semoga berkah ilmunya dan bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kekurangan. Wabarakatuh.
Sukses. Pak Hamzah, Ya, Bu mungkin Berlina, boleh silakan. disampaikan untuk isi presensi Ibu pemateri sama Pak Elvinnya, biar Oh ada ya, baik. dokumentasi untuk beliau-beliau. Erlina, stop recording. Iya. Oh ya, saya stop recording ya. Siap.